Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau telah menyebarkan agama ini, yaitu agama Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga sampai pada saat ini saudara dan saya masih dalam keadaan iman Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jodik Sliwoso atau dikenal sebagai Muhammad Sya'ban. Saya mengambil program studi PAI di IAIN Manado dengan nomor induk mahasiswa 2313504. Baiklah, pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk membahas tentang konsep dasar pengembangan bahan ajar PAI. Ada 3 hal yang kita akan bahas. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi materi ajar, kemudian landasan filosofis, pedagogis, dan psikologis, kemudian prinsip dasar. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang konsep dasar pengembangan bahan ajar PAI, seperti kita sudah ketahui bahwa PAI atau Pendidikan Agama Islam ini, kita sebagai mahasiswa nanti insya Allah setelah kita lulus, kita dipersiapkan untuk mengajar pendidikan agama Islam di sekolah, baik di sekolah umum, SMA, SMK, kemudian di sekolah madrasah, pesantren. Kita akan membahas tentang agama, yaitu agama Islam. Kita masuk pada materi yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu konsep dasar pengembangan bahan ajar PAI. Pendidikan agama Islam ini memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk keimanan, akhlak, dan kepribadian dari peserta didik. Pendidikan agama Islam ini dituntut untuk tidak hanya menyampaikan materi dalam bentuk teori, tetapi juga di dalamnya kita harus menyampaikan ajaran-ajaran agama yang berlandaskan aplikatif dan relevan dalam kehidupan yang nyata. Sehingga apa yang kita lakukan, kualitas pembelajaran PAI ditentukan oleh perencanaan dan pengelolaan komponen pembelajaran secara menyeluruh. Salah satu komponen penting dalam pembelajaran PAI tentunya adalah bahan ajar. Dan bahan ajar ini berfungsi bagi guru dan peserta didik sebagai bahan ajar, sehingga dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Bahan ajar PAI ini tidak hanya memuat materi saja tentang keagamaan, artinya kita tidak berbicara tentang teori-teori saja, tetapi bagaimana nantinya pembelajaran yang kita terapkan ini tentunya berkaitan dengan akhlak peserta didik, maka di dalamnya kita harus menyampaikan pesan-pesan sehingga materi yang kita sampaikan tidak hanya bersifat secara teori saja, artinya kita tidak hanya menjadi guru yang hanya mentransfer ilmu saja tanpa memperhatikan kepribadian dari peserta didik ini. Kemudian pembelajaran PAI ini sangat berkaitan dengan pembentukan sikap, kemudian nilai, dan materi ajar ini harus mampu menyentuh aspek emosional, spiritual dari peserta didik tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan dari pendidikan agama Islam ini adalah bagaimana nantinya kita akan terapkan dalam proses pembelajaran baik di kelas atau di luar kelas.
Kemudian kita masuk pada bagian yang pertama, bagian A, yaitu pengertian dan fungsi bahan ajar. Pengertian dan fungsi bahan ajar atau materi ajar. Apa sebenarnya materi ajar itu, dan apa sebenarnya fungsi dari materi ajar itu? Materi ajar ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan kepada peserta didik. Materi ajar ini adalah salah satu bentuk yang digunakan yang membantu guru dan instruktur dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, di mana di dalamnya baik secara terencana ataupun tidak terencana, secara tertulis maupun tertulis. Maka materi ajar ini kita harus persiapkan dengan sebaik mungkin agar supaya nanti ketika kita mengajar di kelas kita tidak menjadi kaku, dan bahan-bahan atau materi yang kita sampaikan sudah tersusun, kemudian terencana, baik tertulis ataupun tidak tertulis, agar supaya ketika nanti kita menghadapi peserta didik di dalam kelas ini, kita dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang bukan hanya secara teori saja, tetapi menyentuh akhlak dari peserta didik ini. Kemudian materi ajar ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan informasi, tetapi juga alat pedagogik untuk mengarahkan proses belajar dari peserta didik ini. Pembelajaran PAI tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk keimanan, membentuk sikap religius dari peserta didik ini. Kemudian kita masuk pada landasan filosofis, pedagogik, dan psikologis. Apa sebenarnya landasan-landasan ini? Kemudian apa sebenarnya manfaat dari landasan-landasan ini? Kita masuk pada yang pertama, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan materi ajar PAI berkaitan erat dengan pandangan hidup atau world view, yaitu pendidikan agama Islam. Ini berkaitan tentang hakikat manusia, ilmu pengetahuan, dan tujuan pendidikan. Kemudian pendidikan agama Islam ini memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fitrah yang berupa di dalamnya ada potensi akal, ruh, dan jasad yang harus dikembangkan secara seimbang. Tujuan utama dari pendidikan agama Islam ini untuk membentuk seutuhnya atau menjadikan manusia insan kamil, yaitu manusia yang beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Dalam perspektif ini, materi PAI ini tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran tauhid, di mana nilai tauhid ini menjadi fondasi utama dalam pendidikan agama Islam ini. Peserta didik dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat mengetahui posisinya di mana kita sebagai hamba Allah, kemudian kita sebagai hamba Allah, kita mengetahui posisi kita. Al-Atos menyatakan bahwa pendidikan agama Islam ini hakikatnya adalah proses penanaman adab. Sehingga pernah kita mendengar pernyataan dari seorang ulama Sufi dalam kitabnya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa ilmu dan adab lebih diutamakan adalah adab. Karena percuma seseorang berilmu ketika dia tidak memiliki adab. Maka dalam hal ini, landasan filosofis ini bagaimana kita menyampaikan pengakuan kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mengajarkan kepada peserta didik bagaimana batasan-batasan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita masuk pada landasan pedagogik. Landasan pedagogik berkaitan erat dengan teori prinsip pembelajaran, di mana materi ajar secara pedagogik, materi ajar harus disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran dan struktur kurikulum. Dalam perspektif dari pedagogik modern, materi ajar PAI tidak boleh hanya menempatkan guru ini sebagai pusat pembelajaran atau teacher center, di mana kita memahami teacher center ketika nanti kita menjadi pusat dari pembelajaran. Tentunya peserta didik ini baik siswa maupun santri hanya bergantung pada kita saja sebagai guru agama Islam. Makanya dalam pandangan pedagogik ini, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik melalui sikap mereka di dalam kelas, kemudian melalui keterampilan mereka secara aktif nanti di dalam kelas. Landasan pedagogik juga menekankan pentingnya keterpaduan antara tujuan pembelajaran, materi ajar, kemudian metode ajar, kemudian media dan evaluasi. Jadi materi ajar harus berfungsi sebagai perangkat pedagogik agar supaya nanti peserta didik ketika di dalam kelas ini mereka tidak menjadi bosan terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum, kemudian seperti di madrasah. Madrasah tentunya di sana dibagi, yaitu pendidikan agama Islam dibagi menjadi fikih, kemudian Al-Quran, hadis, dan akidah akhlak, sehingga para peserta didik ini tidak bosan dalam mempelajari materi pendidikan agama Islam. Kemudian kita masuk pada landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan materi ajar PAI berkaitan dengan pemahaman terhadap perkembangan dan karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik ini memiliki tingkat perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik yang berbeda-beda. Sehingga materi yang kita susun sebagai guru pendidikan agama Islam harus disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Prinsip ini harus diperhatikan adalah bagaimana kita di dalam kelas nanti menghadapi peserta didik yang memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menanggapi mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip dasar. Di sini ada 5 prinsip dasar yang harus kita perhatikan sebagai guru agama Islam, yaitu yang pertama adalah prinsip relevansi, di mana prinsip relevansi ini di dalamnya ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran, sehingga kita dapat menyusun materi atau bahan ajar itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kelas. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip konsistensi, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian materi ajar, metode ajar yang kita sampaikan di dalam kelas nanti. Sehingga apapun metode-metode yang kita lakukan nanti di dalam kelas, kita dapat melihat perkembangan peserta didik ini, bagaimana cara mereka menanggapi materi-materi yang kita ajarkan di dalam kelas. Nah, sebagai pengajar atau sebagai guru, tentunya kita dapat melihat perkembangan dan situasi di dalam kelas. Kemudian prinsip yang berikut adalah prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan materi ajar ini harus disusun dengan kadar proporsional, tidak disediakan terlalu banyak dan tidak juga disediakan terlalu sedikit. Apa sebab? Karena ketika kita menyediakan bahan ajar terlalu banyak, maka dapat membebani peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian apabila kita menyusun bahan ajar ini terlalu sedikit, maka pengetahuan mereka juga akan sedikit terhadap keagamaan ini. Nah, untuk itu kita harus menyesuaikan di dalam kelas nanti. Kemudian ada prinsip kebermaknaan. Materi yang kita sampaikan kita dapat kaitkan dengan
pengalaman yang nyata dalam kehidupan peserta didik ataupun kehidupan kita bisa sampaikan di dalam kelas, sehingga materi-materi yang kita ajarkan di dalam kelas itu bervariasi, menarik, sehingga pendidikan agama Islam ini menjadi suatu mata pelajaran yang favorit terhadap peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah prinsip fleksibel dan berkelanjutan. Tentunya setiap materi atau bahan-bahan ajar yang kita sampaikan di dalam kelas itu memiliki berkelanjutan, sehingga materi-materi yang kita sampaikan tidak terputus, mulai dari awal kemudian pertengahan sampai selesai materi kita dapat ajarkan sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat dari peserta didik. Itulah pada hari ini yang dapat saya jelaskan tentang konsep dasar bahan ajar PAI. Kemudian kesimpulan dari apa yang saya bahas pada hari ini, yaitu berdasarkan pembahasan mengenai pengertian dan fungsi materi ajar, dapat disimpulkan bahwa materi ajar ini merupakan komponen yang fundamental dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian kajian yang terpenting dalam bahan ajar ini menunjukkan bahwa bahan ajar PAI memiliki peran strategis dalam media transformasi dan pembentukan karakter. Kemudian di dalamnya ada landasan filosofis, pedagogik, dan psikologis, merupakan pijakan utama dalam pengembangan bahan ajar. Kemudian di dalamnya juga ada prinsip dasar pengembangan bahan ajar seperti relevansi, konsistensi, kecukupan, kebermaknaan, dan fleksibel, menjadi pedoman penting dalam bahan ajar agar benar-benar materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi peserta didik. Demikianlah penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus saya sebagai nantinya insya Allah sebagai guru agama Islam. Baiklah, pada saat ini pembahasan kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah dibahas tadi kita dapat memperhatikan. Kita sebagai guru nanti akan menyusun bahan-bahan ajar di dalam kelas sehingga bermanfaat bagi peserta didik. Kita tidak hanya menjadi guru yang hanya mentransfer ilmu, tetapi kita juga membentuk kepribadian dari peserta didik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.